Al-Husna, Juanda 8, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut para hadirin hadirat yang mendengar dimanapun berada, semoga pada kesempatan ini kita selalu mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut keluarga kita masing-masing, semoga dihujani dengan rahmat Allah dan segala aspek kehidupannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmat serta curahan rahmat yang begitu banyak, tidak ada hentinya sampai pada saat ini, yang semoga kesemuanya itu dapat mengantarkan kita menjadi hamba yang terus bertambah nilai ketakwaannya kepada Allah dan ketaatannya. Terlebih pada malam hari ini, semoga segala amal ibadah kita mulai dari sholat fardul maghrib secara berjamaah dan iktikaf kita berada di dalam ruangan Masjid Al-Husna ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna dan diridhoi serta dibalas dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam juga selalu kita aturkan dan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga besar serta sahabat, dan tidak lupa seluruh umatnya min yaumina hadza ila yaumiddin, mulai pada malam hari ini hingga malam-malam berikutnya sampai penutupan hari, yaitu hari kiamat nanti. Kembali bersama-sama kita malam hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Al-Adhkar itu artinya berupa zikir-zikir, berbagai macam zikir di setiap gerakan batang tubuh kita dalam hal apapun, tidak lepas dengan bimbingan Rasulullah, yaitu untuk selalu berzikir, mengingat Allah. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya semasa kita ada di dalam masjid atau di dalam majelis ta'lim saja, akan tetapi juga di setiap kita berada di situ, ya, kita dianjurkan untuk bertasbih dan berzikir serta mengingat-ingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita tidak lepas daripada itu semua yang kita jalani di dalam kehidupan kita sampai pada detik ini adalah dasarnya karunia dari Allah dalam konteks apapun, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang paling tidak boleh kita lupakan itu adalah Allah, karena memang Allah lah yang telah menyambung kehidupan kita, membimbing kita, memberikan segala halnya untuk kita semuanya. Maka dengan itu kita disuguhkan dengan pembahasan kita malam hari ini, yaitu Asmaul Husna, nama-nama yang baik, ya, nama-nama asma, nama-nama husna yang terbaik. Nama yang terbaik itu adalah ismun min asma'illah, daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab Al-Adhkar ini berjumlah 99 nama. Dan yang 99 nama itu juga disertakan dengan sifatnya Allah. Jadi bukan hanya kita mengenal ngarannya saja, namanya saja. Begitu kita mengenal nama,
juga kita mengetahui tentang sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mengenal sifatnya, juga af'alnya, ya, sifatnya dan juga perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan berikutnya adalah Ar-Razzaq, ya, salah satu nama Allah itu adalah Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq itu mencerminkan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya pemberi rezeki. Nah, di sini kita mulai mengetahui, ya, af'alnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu diantaranya adalah memberi rezeki kepada kita. Maka kita yang menjadi manusia ini dari sekalian makhluk Allah yang mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Alkitab Arba'in Nawawi, ya, Arba'in Nawawi ini sama satu pengarang, ya, ini Azkar Nawawi adalah kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Syarahnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Al-Jawahir itu adalah permata, Lu'lu'iyah yang bernilai. Jawahirul Lu'lu'iyah, permata yang bernilai. Kenapa? Karena dalamnya juga disebutkan di situ kronologi pembuatan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ya, mulai manusia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan berpasang-pasangan. Ini biar kita mengenal, ya, bagaimana af'alnya Allah, ya, perbuatannya Allah ini untuk kita begitu lembut, begitu pengasih, begitu penyayang, begitu pengayom, ya, pengayom. Allah pertama, ya, mengayomi kita dengan kita diciptakan berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara kebesaran Allah itu menciptakan kalian berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar supaya kalian tenang, tentram, adem, ayem bersama dengan istri, senang, bahagia. Yang istri di sampingnya ada suami, senang dan bahagia. Itu supaya kenapa? Intinya supaya untuk kita ibadah itu tenang, kita ibadah itu senang, kita ibadah itu tentram, ya, kada gelisah, kada apa namanya galau. Allah Akbar, ada bini, ya, Allah Akbar, ada laki, ya, subhanallah, nggak ada lagi pikiran apa lagi, ya, nyaman, ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya langgeng, ya, tentramnya supaya langgeng, ya, senangnya supaya langgeng, tenangnya supaya langgeng. Maka Allah tanamkan tuh di hatinya si bini dengan di hatinya si laki itu berkasih-kasih sayang. Melihat bini, melihat aja sudah senang, cinta, ya. Si bini melihat laki hibung juga. Nah, itu tidak mengenal usia, ya, meskipun sudah tua, daripada tuanya sama tuanya. Yang bininya sudah tua, nenek ngaranya. Nang lakinya sudah tua, kai ngaranya. Melihat muha nenek, adakah nenek? Ada. Jadi si kai mana? Nenek kam mana aja? Ada kaya di dalam. Ya, sudah. Melihat ada nenek aja sudah tentram. Nenek kayak itu mana? Kai kamnya. Ada kaya di sana, kaya itu tuh di luar lagi berjamur. Masya Allah, tenang, ini hibur, ya, subhanallah.
mawaddah warahmah, berkasih dan sayang, cinta dan kasih sayang. Ada cinta, ada kasih sayang. Mau memberi duit, mau memberi makan, sampai ada kain menyuapi nininya, nini masih menyuapi kainnya. Tuh cinta dan kasih sayang Allah tanamkan di dua hati tadi. Dua hati sepasang insan manusia dalam bahtera rumah tangganya. Allahu Akbar. Bagaimana coba Allah mengayomi kita, mengatur kita, melindungi kita sampai sedemikian rupa. Setelah itu ya, supaya berputar terus dunia ini ya, berjalan. Ada sunatullah di situ. Ada bebini berarti ada beranak. Sudah berisi bini kena berisi anak. Karena yang sudah berisi anak ini kita nih, nah. Ini jadi bapak, jadi kai, sudah jadi kai itu sudah mendekati ya sudah. Karena fasenya berbeda pula. Kita sudah ya, hilang kena muncul berikutnya, masa berikutnya, fase berikutnya siapa? Anak kita tadi itu. Memposisikan kita jadi abah, karena jadi kai. Mungkin anak kita juga matian lagi, ya ada lagi cucu kita, generasi penerusnya. Nah, supaya kenapa? Supaya kada hibak. Amunnya kada mati, ya hibak sama rida. Ya karena anak di mana tinggal, anak di mana berdiam. Hibak dah sudah, situ ada manusia, situ ada manusia. Ikan berapanya? Aku sudah 1000 tahun belum mati-mati. Nah seikongnya aku 2000 tahun belum mati aku. Belum lagi yang berisi anak 4, berisi anak 10. Nah kayak pada hibah. Nah supaya berurutan, ada masa-masanya. Ya, ada fase-fasenya. Terus berjalan sunatullah ini. Karena ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal. Jadi balance, seimbang. Subhanallah. Coba bayangkan, ketika Allah melahirkan kembali, menciptakan kembali yang berikutnya, dijelaskan di situ oleh Rasulullah SAW. Ya, yang menjadi sumber utama daripada penciptaan manusia itu diambil sampelnya, syariatnya itu adalah dari 2 sperma, sperma lalakian, sperma bebinian, sperma laki bini, sperma apa namanya istri, sperma suami menjadi satu. Kalau dalam ilmu kedokteran, jadi dari sekian hintalu ada seikung hintalu, sebuting hintalu yang masuk ke rahim. Jadilah hintalu yang masuk ke rahim itu yang menjadi anak. Itu hintalu itu hasil daripada 2 banyu, 2 sperma. Sperma ini kan banyu ya. Makanya ujar Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ya, manusia itu diciptakan dari banyu, mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Dari banyu ya, sampai dijelaskan di situ mimma indafik, banyu yang keluarnya dafik, dafak itu ya gitu. Sudah langsung, tapi banyak. Nah itu paham yang seperti enggak? Masya Allah. Baina sulub wa taraib. Sulub itu ini sulubnya. Ini bagian lelakian. Taraib di sini depinian. Rusuk antara tulang rusuk dengan ini nih sulub. Ini. Ya. Nah ini sulub kalau kada salah. Ini sulub, ini taraib. Nah, dari sini sumber. Nah, Masya Allah. Pembinian kan sini diambil. Nah, makanya binian terkurang sedikit. Nah, lakian di sini. Masya Allah. Baina sulbi wa taraib. Mimma indafik yakhruj, keluar banyu tadi itu antara bagian lelakian dan bagian binian suami istri tadi. Sampai prosesnya itu ya, ini dijelaskan. Ini kalau kita teliti lebih dalam lagi, wah bisa jadi tesis
secara ilmiah. Iya, atau bisa jadi disertase S3 jadi doktor. Diteliti lebih dalam lagi kan dengan Al-Qur'annya dan lain sebagainya tentang penciptaan manusia ini, prosesnya, syariatnya, antara syariat dengan hakikat dipadukan. Luar biasa. Ya, jadi berperan sekali antara suami dengan istri. Mulai dipertemukan, menikah, ya, menikah di situ juga ada definisinya, sampai dengan melahirkan anak juga di situ ada definisinya, ada prosesnya. Kada sembarangan untuk menjadi manusia tadi itu, banyu tadi yang sudah tercampur dari sumber bini dan laki, istri dan suami itu sebanyak 40 hari. 40 hari baru dia menjadi habang sampai dia menjadi darah. 40 hari dia menjadi darah, kemudian darahnya ini menjadi keras, kuat, ya, itu menjadi daging. Subhanallah, 40 hari. Jadi 40 hari mulai dari banyu, 40 hari proses dari banyu ke jadi darah, 40 hari proses dari darah menjadi daging. Coba bayar dari mak, ya, sampai nutfah sampai mudghah. Ya, coba bayangkan. Jadi 3 kali 40 hari itu prosesnya. Berarti 4 kali 2 8 kali 4 lagi berapa itu? Tambah lagi 40 120 hari itu berjumlah, dihitung bulannya berapa? 4 bulan. Nah, makanya tidak boleh, haram hukumnya menggugurkan kandungan yang sudah 4 bulan. Haram hukumnya. Karena itu sudah mulai proses perbentukan. Bukan proses pembuatannya, tapi proses pembentukan mata, mulut, telinga, tangan, kaki. Jadi dasarnya sudah, kalau diibaratkan rumah itu sudah pondasi, sudah slopnya sudah, semuanya sudah, tinggal proses pasang tiang. Jadi ini nggak boleh dirubah-rubah ini kan gitu. Nah, kalau sudah 4 bulan itu kada boleh diaborsi, haram hukumnya, sama dengan membunuh. Makanya ujar Allah Subhanahu wa taala, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh atau binasakan anak-anak kalian dikarenakan takut kada makan. Bu dokter atau bapak dokter, anak saya ini sudah banyak. Papahnya kada mengerti sidin itu memproduksi tarus. Papahnya kada mau tahu aja. Kalau kada diberi sidin hendak membini lagi, ulun kada mau. Kalau diberi tarus nangkain itu pak, setahun seikung, banyak sudah kami ini. Aduh, kayak apa dok? Ini belum lagi lapas, ya, menyusu. Ini ulun ini sudah ada mengandung lagi nih. Harap benar lagi kami. Waduh, harap lagi kami, masya Allah. Ini apa namanya, luar biasa berarti kan. Jadi hendak ini aja, hendak diaborsi, digugurakan. Digugurakan. Jangan itu bibit unggul. Wah, amun kamu gak ada hendak, bilang aku aja nih, kemudian aku nih lagi mencari bibit unggul jangan. Kada boleh kalau sudah 4 bulan diperiksa. Berapa Pak dokter atau Bu dokter, kandungan nikah ini sudah 4 bulan lebih. Kada apa-apa dok,
gunakan aja. Nah, adapun haram hukumnya haram. Hati-hati, haram hukumnya. Maka menuntutnya kena tuh. Nah, si anak tadi itu karena sudah jadi anak, sudah berbentuk, sudah menjadi daging itu sudah. Tinggal proses tadi itulah pembentukan apa namanya mata, telinga, apa semuanya. Artinya sudah ada dasarnya, sudah ada. Tinggal masa pemprosesannya saja lagi. Nah, mulai di usia 4 bulan itu juga karena dasarnya sudah rampung, untung dan maka sudah ditetapkan juga hakikatnya di situ. Ini syariatnya tungtung tuh berbentuk manusia, tinggal pembentukan telinganya, matanya, hidungnya, mulut, tangan, tinggal sudah ada dasarnya, sudah ada. Nah, tinggal penyempurnaannya saja, hakikatnya pun ditanamkan oleh Allah di situ. Apa hakikatnya di situ? Ini sudah ada bagiannya, biniannya sudah ada, kena jodohnya ngarannya. Jodohnya sidin berdiam kena di juanda 7, kena dapat jodoh di juanda 8. 7, 8 jarnah peparakan aja. Sekalipun kena sudah dewasa nih, ini bocah cari jodoh di kuliah ke Jakarta, dapat pacar orang Jakarta. Kuliah pulang nyambung ke Surabaya, dapat pacar di Surabaya. Tapi kada jadi terus gagal. Masya Allah, berhambur pacarnya. Ujung-ujungnya, nah tersebar undangan. Lawan siapa? Sidin Gerang Bini Jen. Itu tuh nih hingga Masjid Al-Husna aja. Juanda 8, Masya Allah, sampai kuliah ke sana dapatnya anak tetangga. Juanda 7, Juanda 8. Karena memang manusia hanya sebatas mencari, berdikari, berusaha, tapi ketetapannya sudah ada. Allah yang berperan di situ. Dan Allah, aku yang menentukan jodoh Ikam boleh mencari kemana-mana, Ikam boleh sambil kuliah kemana, ke luar negeri sana. Jodoh Ikam itu nanti hingga rumah Ikam situ kayak aku andak di situ jodoh Ikam tuh. Nah, pas bulik dan kuliah itu melihat sini, pinanya bungas sini siapa gerak. Nah, jadian situ. Banyak yang seperti itu tuh. Cari-cari sana sini, kedapat bukan gak dapat, ganti, ujung-ujungnya dihiga. Subhanallah. Karena memang udah ketentuan dari Allah, jodohnya sudah ada, rezekinya nangka itu juga. Begawe di mana-mana, ujungnya jadi apa deh? Tukang pentol, supaya sudah ketentuan. Tapi jadi juragan sidin kan, basic outletnya berapa? Ada 100 outlet. Kali 100.000 satu outlet untungnya, kali 100 outlet. Nah, berapa penghasilan? Ini jadi rezekinya 5M. Wah, 5M. Yang ini 10M. Sudah ditetapkan. Meskipun ini jadi imam masjid, dari mana dapat 10M itu deh? Secara logika kan dari mana 10? Kalau yang bos pentol bisa jadi bos pentol, bos baso, bos nasi goreng, banyak sugi karena banyak cabang. Nah, kayak apa aja bang? Suki, ini imam. Dari mana dapat 10M tuh? Rahasianya Allah. Barangkali ada orang tertarik. Imam doakan dulu nanya, hendak jual tanah tuh di tanah hulu sana. Kalau ada kena pian dapat 10% nah. Ini sudah lawas. Untawarakan ke payu-payu. Barangkali doa pian Imam main ini pian kan Al-Quran tarus yang terkeluar dari muntung pian. Sini jadi tuh. Sila makan dia Imam, sila makan ketolak kasihnya. Wah, kada lawas, kada sampai seminggu ditawar orang berapa? 100M. Sedikit aja memberi sidin 10M. Nah, langsung esoknya datang. Wah, cek
Pian Imam segan pian, alhamdulillah berkat diludahi pian semalam ludah pian manjur langsung tanah ulun ada yang nawar langsung jadi sih Din. Nah alhamdulillah ini segan pian ulun kadang membawa uang cash nah. Takut kena pian siup di hadapan tiba-tiba ada 10 M ini cek ulun anak pian cairkan di mana aja nana. Wah, jujur kayaknya sambil begeter nih undangan tadi. Masya Allah. Bisa jadi ketentuan Allah dan kadang mungkin, ketentuan Allah. Coba bayangkan. Makanya kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la tukathir hammak ma quddir yaku. Jangan memperbanyak galau dalam hidup kalian. Magaddar yakun. Ya, la tukathir hamuk la tukathir hamuk maguddir yakun. Ya, la tukathir hamak maguddir yakun. Sudah jangan pinanya galau, kada usah. Maguddir yakun. Apa yang ditakdirkan, apa yang ditentukan, yakun itu yang akan didapati. Nah, itu jalannya aja, sunatullahnya, syariatnya, kan ada aja tuh. Ya Allah beriakan sesuai dengan memang Allah beriakan kepada kita nominalnya kalau uang. Ya, apakah hartanya kalau memang berbentuk harta kita tidak tahu. Ya, tiba-tiba ada memberi oto kan kenapa? Min haitsu la yahtasib, tidak terduga-duga. Nah, dan beri rumah bisa jadi. Ya, semuanya itu akan kembali kepada kita amun memang itu ampun kita. Ya, karena memang sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bukan ampun kita pian sambil lari mengejar harta itu kan bakalan dapat. Ya, kada bakalan terdapat ya. Ya, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, alladzi li ghairik lam yasil alaik. Alladzi gusim laka hasilun ladik. Kalau itu bukan ampun ikan, jara Abdullah Haddad, kada bakalan sampai ke tangan kita. Sekalipun sampai ke tangan, kita bisa lepas lagi. Tiba-tiba ada menjulung amplop ke imam dari Ustaz Ghazali. Alhamdulillah, terima kasih. Maaf Ustaz, bukan ampun pian, itu ampun Habib Muhammad, maksudnya lewat tangan pian menjulungkan ke sini. Sudah himung. Alhamdulillah, lumayan amplopnya sejak Ustaz Ghazali ini. Kayaknya 2 juta ini. Alhamdulillah, makasih. Masukin sini. Tahu-tahunya dikiaunya lagi. Maaf Imam, itu bukan sagan pian, sagan Habib Muhammad Alatas itu yang baca kitab jadi itu. Maksud ulun tuh kena pian yang menjulungi ke sidin. Ya. Bukan. Kalau bukan ampuninya, kada bakalan dapat. Lapas lagi itu sudah masuk ke kantong, terpaksa keluar lagi. Iya. Nah, kalau sudah ampun kita, ampun ulun, kita dapat dari telepon. Sudah bulik sampai ke rumah. Anu bibayan. Tadi itu ada yang betitip amplop dengan ulun bibayan. Dikira sagan ulun, taunya ulun dibisikinya pulang, ampun maaf jer itu bukan sagan pian, sagan Habib. Aja sudah terpakai 100 bibayan. sudah ulun buka be, ulun ditukarkan nasi goreng sudah terpakai 100 sudah halal tadi itu ayo enggak apa-apa. Berarti yang dari yang 2 juta itu yang 100-nya memang ampun pian itu tercampur di situ. Nah, ampun pian itu satu lambarnya, selebihnya sampaikan dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi sebenarnya Allah yang ngatur kayak apa? Hendak kuciak kita kada kawan. Sudah kalau memang bukan bagian kita kada dapat. Ada 2 kisah, 1 kisah 2 beradik dinsanakan Pak Ustaz. Yang satu ini ahli wirid, yang satu ahli syariat, begawe terus
ujar seding sanak yang begawe kami nya sembahyang wirid cuma begawe kamu tuh ya begawe kamu tuh kayak apa karena begawe itu kayak apa bikin dapat makan tuh jar minum. Nah alhamdulillah dapat juga aku minum dapat juga sekalipun dimamai kan ujungnya dapat juga dia minum. Datang lagi bawa buah apel. Nah amjad pasti deh kalau aku bulik begawe kam lagi wirid terus ya. Sampai apabila ikam berit di huntanya pakai apel. Aku ini sudah alhamdulillah tuh buah boleh ikam aja dapat apa aja badal bawirid huntanya pakai apel tangkapnya alhamdulillah dapat juga ya aku ya. Sekalipun dengan cara diuntal alhamdulillah dapat juga ya. Yang bawirid aja dapat ya. Nah apalagi yang begawe yang bawirid aja dapat sudah masing-masing kita dapat yang bawirid dapatnya sebutin ikam dapatnya lebih banyak lah ikam yang mencari situ. Iya juga subhanallah kalau sudah Allah memberi itu lewat tangan manusia kada kawa ditutup-tutup kada kawa karena memang itu ampun kita pasti akan sampai ke tangan kita lambat laun sudah terpindah-pindah tangan pula sampai pada akhirnya ada titipan mulu nih lawas panjang setahunan lebih nah, berarti kan proses perjalanannya dikaliku setahunan lebih jar waduh lu cari-cari pian kena berdapat hanya ini berdapat dengan pian nah titipan masya Allah tak makanan tak minuman tak duit alhamdulillah setahunan dah sudah minta alam dari doa ulunina dengan pian dapat tuh kalau sudah ampun kita itu nah seperti itu. Jadi karena memang Ar-Razzaq yang memberi rezeki itu adalah Allah. Itu mulai dari usia kita 4 bulan. Usia kita 4 bulan dalam batu sudah ada rekeningnya sih dan sudah bais rekening. Ya, cuman kada kawa dicairkan 10M dicairkan langsung ya Allah aku hendak dicairkan langsung aja kada kawa. Iya, ini Ustadz Haji Dayak 20M sebenarnya hendak dicairkan langsung ya Allah aku cairkan langsung aja kan kau aja Allah itu sunatullah seiring dengan perjalanan hidup pian sampai habis uang itu 20M berarti kalau sudah habis nominalnya habis juga masa ikan di situ tong sudah sudah nah modal habis modal segan makan habis segan minum habis segan memberi bini habis sudah pada awal lagi tugas malaikat Izrail Maha yang diturunkan nah dia turun situ toh Imam Masjid Al-Husna kenapa habis transisinya kedua lagi keluarga sudah nol sudah begitu dicek ya di rekening koran ini sudah habis tidak ada lagi dah. Turun malaikat Israel dah sudah maaf habis datangkan habis semuanya selagi masih ada tuh ada kawa habis iya sampai ada namanya Ibnul Mayit. Nah kenapa dingarani Ibnul Mayit berarti anaknya mayit ini ada kisahnya insyaallah disambung kena di minggu yang akan datang. Ini menyambung kisah artinya kalau belum habis jatah kita kada bakalan bisa pasti ada itu kada